Majelis Pustaka dan Informasi Muhammadiyah Kota Pontianak mempersembahkan Nabi Adam ketika pertama kali di langit dunia, Rasulullah SAW sampai, kemudian mengucapkan salam. Beliau menjawab, setelah salam beliau meneruskan dengan sapaan marhaban bin Nabi Solihi wa ibni Solihi. Selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Wa Ibrahimu alaihissalam, demikian juga Nabi Ibrahim di langit keberapa? Ke-7. Ya. Qala, beliau setelah menjawab salam, beliau menyambut marhaban bi Nabi Solihi wa ibni Solihi. Selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Wa baqiyatul anbiya'i qalu, adapun selain Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, kita tahu Nabi Adam itu bapaknya manusia, Nabi Ibrahim bapaknya para nabi. Wajar ucapannya marhaban bi Nabi Solih wa ibni Solih. Adapun selain Nabi Adam dan selain Nabi Ibrahim, itu jawabannya sedikit berbeda. Marhaban bi Nabi Solihi wa akhi Solihi. Ya. Selamat datang Nabi yang soleh dan saudaraku yang soleh. Summa tazawaja ila sidratil muntaha ba'da sab'i dibaki. Setelah melewati 7 lapis langit, kemudian menuju yang namanya Sidratul Muntaha. Ya. Hatta wasala ila makanin yusama fihi sariful aqlam. Kemudian sampailah ke suatu tempat yang disebut sariful aqlam. Fakallamahu Rabbul Izzati wal Jalali, Izzatu wal Jalalu biduni wasitatin. Di tempat inilah yang dinamakan sariful aqlam, Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara Nabi besar Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Biduni wasitatin. Langsung. Ya, tanpa perantara. Lakinnahu lam yarallaha bi'aini ra'sihi ala sahihi. Akan tetapi beliau hanya mendengar suara saja. Tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Ala sahih menurut pendapat yang paling sahih. Bal kallamahu min wara'il hijabin. Rasulullah berbicara dengan Allah di balik hijab. Yaitu cahaya yang menghalangi. Sehingga tidak bisa melihat Allah SWT. Wakila ra'allaha bi'aini ra'si wa huwa qawlu marju. Ada yang berpendapat Rasulullah melihat Allah dengan mata kepala. Tetapi ini pendapat yang marju. Marju itu lemah. Ya. Ada roji, kuat, marju lemah. Ada majelis tarjih. Majelis yang memilih pendapat yang kuat. Wasawabu annahu ra'ahu bi'aini qalbihi la bi'aini ra'sihi. Jadi yang benar beliau tidak melihat Allah. Beliau kalaupun melihat dengan bahasa kiasan melihat dengan mata batin, bukan dengan mata kepala. Di annahu la ahadun yastati'u an yarallaha fid dunya. Karena tidak ada satu manusia pun, satu makhluk pun yang bisa melihat Allah di dunia. Selama kita masih hidup di dunia nggak ada yang bisa melihat Allah. Ya. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihat Allah. Falau kasafallahu al-hijaba la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilahi basaruhu in khalqihi kama fi sahih Muslim. Seandainya Allah menyingkap hijab tersebut, maka pandangan Allah itu akan mengeluarkan sinar yang bisa membakar seluruh makhluknya. Termasuk Nabi Muhammad akan terbakar. Ini menurut Sahih Muslim. Ya. Bisa dicek dalam kitab Al-Iman, hadis riwayat Muslim nomor 179. Kemudian berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, walamma sa'ala Musa ar-ru'yata. Dalil yang lainnya yang mendukung pendapat ini,
surat Al-A'raf ayat 143. Ya. Nabi Musa pernah meminta izin agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dijawab oleh Allah, ya. Qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sha'iqan. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Ya. Kemudian Allah menjawab ketika minta izin, Allah mengatakan, lantaroni, kamu sekali-kali tidak bisa melihat. Di sini menggunakan kata-kata lan, ya, tidak menggunakan kata-kata lam. Kalau menggunakan kata lan, sekarang memang tidak bisa melihat, berarti suatu saat itu akan bisa melihat. Beda kalau menggunakan pakai lam. Lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Menggunakan kata-kata lam di situ berarti selamanya tidak. Maknanya sama-sama tidak, tapi beda. Kalau lam itu selamanya, kalau lan tidak bisa tapi sementara. Ya, makanya menggunakan kata lan taroni. Ya. Engkau tidak akan sanggup melihatku. Coba kamu lihat gunung itu, wahai Musa. Jika gunung itu tidak bergeser, niscaya engkau bisa melihatku. Ya, Musa ini kan penasarannya tinggi, Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika Allah SWT menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur, meledak. Ya, lebih dari bom, ya, lebih dari bom. Meledak. Ya. Kemudian Nabi Musa pun pingsan, tidak sadarkan diri. Ya. Setelah Nabi Musa sadar, lalu kemudian dia mengatakan, tubtu ilaika, maha suci, subhanaka, maha suci engkau, tubtu ilaika, aku bertobat kepada engkau. Musa menyadari bahwa meminta izin untuk melihat Allah ini sesuatu yang kurang pas. Kita ini kan masih di alam ujian, ya kan? Di alam ujian, belum tahu kunci jawabannya. Masa lagi ujian minta kunci jawaban, kan nggak logis ya. Kan kita masih ujian. Nanti dikasih kunci jawabannya setelah selesai ujian. Kapan? Setelah di surga. Tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu. Ya, wa ana awalul mu'minin, akulah orang yang pertama beriman. Fala yastati'u ahadun an yarallaha fid dunya, kesimpulannya berdasarkan surat Al-A'raf ayat 143, tidak ada seorang pun yang sanggup melihat Allah. Wa ru'yatullahi min na'imi, dan melihat Allah ini adalah nikmat yang paling puncak, nikmat yang paling tinggi. Lebih nikmat dari bidadari. Lebih nikmat dari segala yang ada di surga. Semua angan-angan yang ada di dunia ini nanti akan diberikan semua di surga. Itu tidak seberapa nikmatnya dengan nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Iddakharahu azza wa jalla li ahli jannah. Kenikmatan itu Allah tunda khusus untuk penduduk surga. Jadi kita harus penasaran. Orang yang beriman harus penasaran. Harus penasaran. Kalau nggak penasaran nggak normal. Ya, harus penasaran. Faradallahu alaihi khamsina salatan. Jadi misi Isra Mi'raj ini adalah Allah mewajibkan 50 sholat dalam sehari semalam. 24 jam dibagi 50. Nggak tahu itu berapa menit sekali kita sholat. Ya. Coba kan pandai matematika. 24 jam dibagi 50. Jadi kita sholat berapa jam sekali itu. Ya, bisa dibayangkan itu. Sebentar sholat. Alamma wasala ila sama'i salisati, ketika Nabi SAW bersama dengan Jibril sampai ke langit ke-6, sa'alahu Musa alaihissalam. Musa bertanya kepada Nabi. Jadi setelah dialog dengan Allah SWT, Nabi Musa bertanya, Kam farada rabbuka, berapa banyak Tuhanmu
mewajibkan sholat dalam sehari semalam. Rasulullah menjawab, khamsina sholatan. 50 kali sholat dalam sehari. Qala, kemudian Nabi Musa memberikan saran, irji ila rabbiki fas'alhu at-tahfifa an ummatika. Kamu balik lagi aja ya kepada Tuhanmu, ya, minta diskon gede-gedean ya, untuk umatmu. Jadi Nabi Musa itu luar biasa, jasanya sangat besar kepada kita. Karena yang memberikan saran untuk mendiskon 50 sholat sehari semalam agar dikurangi itu Nabi Musa. Ya. Li'anna ummataka dha'ifatun la takbalu khamsina sholatan fil yaumi wal lailati. Karena aku yakin umatmu itu umat yang lemah, tak sanggup sehari semalam 50 kali sholat. Ya, jangankan 50, 5 saja banyak yang meninggalkan. Nabi Musa sudah tahu itu. Ya, karena Nabi Musa juga pernah mempraktikkan itu kepada umatnya, banyak yang meninggalkan sholat. Ya. Apalagi kita fisiknya tentu menurun ya, ukurannya, umurnya ya, menurun, berbeda dengan bentuk fisik umat-umat terdahulu. Kemudian fastasaro Jibrila, Nabi Muhammad ketika akan balik lagi minta izin kepada Jibril. Ya, Pak asaro ilahi anna. Kemudian Jibril mengiyakan, manggut gitu ya. Ya udah silakan, gitu ya. Kalau mau minta keringanan silakan. Fa'ala bihi ilal jabbari subhanahu wa madwa asron. Ya, wa fi riwayatin khamsan. Rasulullah berdasarkan saran dari Nabi Musa, ya bolak-balik gitu ya, kepada Allah SWT, dikorting, dipotong 10, ada yang mengatakan 5 gitu ya. Faja'ala yataraddadu baina rabbihi wa Musa. Jadi bolak-balik naik ya ke Shariful Aqlam, ya berbicara langsung dengan Allah SWT, terus turun lagi ke langit ke-6, ya kemudian dikasih saran Nabi Musa, terus bolak-balik ya, dari 50 korting 40, balik lagi ya, naik lagi ke atas ya, minta lagi ya, sudah di korting 40, naik lagi korting 30, terus ya, terus menerus hatta khaffafahallahu ila khamsi shalawatin, sampai kemudian Allah SWT memberikan keringanan 5 kali sholat dalam sehari semalam ya. Fa'amaruhu Musa an yukhaffifa anil khamsi. Nabi Musa belum puas, minta lagi. Jangan 5, ya minta lagi. Kalau bisa dikurangi, gitu ya. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini sa'altur Rabbi. Aku sudah minta diskon besar-besaran kepada Tuhanku. Minta keringanan kepada Tuhanku. Hatta istahyaitu walakinni arda wa usalli. Dan aku malu katanya, mau balik lagi malu. Rasulullah malu. Ya. Dan aku itu rela sehari semalam 5 kali sholat, dan aku terima keputusannya. Setelah itu Rasulullah tidak balik lagi. Ya, seandainya Rasulullah mengikuti saran Nabi Musa, mungkin tidak sampai 5 kali sehari semalam. Rasulullah malu. Ya malu. Minta diskon lagi malu. Ya. Lalu setelah itu ada mudadin minas sama'i, ada suara dari langit, yaitu Allah SWT berfirman, inni qad amdaitu faridati wa khafaftu an ibadi ma yabdalul qawla ladayya iya khamsun bil adadi wa khamsun bil adri wal mizan. Ya, sesungguhnya aku telah mengumumkan ya, kewajiban dariku, dan aku telah berikan keringanan untuk hamba-hambaku, yaitu 5 kali sholat, jumlahnya dianggap 50 kali pahalanya. Jadi setiap 1 kali sholat dikalikan 10. Ya, jadi 5 sholat, 5 kali sholat itu setara dengan 50 kali pahalanya. Wal mizan, dan timbangannya.
Wa hada yadullu ala idhami sya'ni sholati wa furidot alaihi khamsu sholawat. Inilah urusan yang sangat serius untuk mendapatkan syariat sholat itu harus melakukan perjalanan yang sangat jauh, ya. Sehingga di antara rukun Islam, ya, orang yang meninggalkan sholat ini sampai diperdebatkan oleh para ulama. Beda ketika dia meninggalkan zakat, ya, meninggalkan puasa, ya, selama masih mengakui kewajibannya tidak dikafirkan. Tapi ketika sholat dia tidak, dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini para ulama memperdebatkan apakah dia keluar dari Islam atau tidak. Jumhur sahabat mengatakan keluar dari Islam, meninggalkan sholat dengan sengaja. Sebagian ulama mengatakan belum keluar dari Islam selama dia masih mengakui kewajiban sholat. Adapun meninggalkan sholat disertai menolak kewajiban, itu sepakat ulama, ia telah keluar dari Islam. Ya, mungkin ini saja dulu yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan. Ya. Ada sedikit lagi ya. Saya lanjutkan sedikit lagi. Shalla fi Makkah wa laisa hunaka sholata jama'atan. Ya, Rasulullah SAW setelah menerima syariat salat, beliau mempraktekannya di Mekah dengan tidak berjamaah. Ya. Amal adzanu wa sholatul jama'ati faqad furido fil Madinah. Adapun syariat adzan dan syariat sholat berjamaah itu baru dimulai di Madinah. Karena di Mekah nggak aman. Ya. Rasulullah SAW sering juga bahkan pernah dilumuri kotoran Mekah. Ya. Jadi beliau setelah hijrah baru kemudian adzan dan sholat jamaah dipraktekkan. Al-hijratu, hijrah itu maknanya al-intiqal min baladi syirki ila baladi Islam. Hijrah itu berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Wahia mustamir ila sah. Dan ini akan terus ada sampai hari kiamat. Selama masih ada negeri kafir, maka hijrah itu akan selalu ada. Jadi orang-orang yang tinggal di Singapura misalnya, Australia, di Amerika, di negeri-negeri sekuler, di Rusia, di negeri komunis misalnya, kalau dia punya kemampuan dia wajib bisa. Kalau punya kemampuan, ya. Wa amal hijratu min Makkah ila Madinah faqad intahat ba'da an futihat Makkah wa sarat balad Islam. Adapun hijrah dari Makkah ke Madinah itu sudah selesai karena Makkah sudah dibebaskan, ya, dari kesyirikan. Sudah menjadi negeri Islam. Nah, pengertian negeri Islam itu mudah jamaah sekalian. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW dari Anas bin Malik, Nabi SAW, ya, idza goza bina qauman lam yakun yagzu bina hatta yusbiha wa yandura fa in sami'a adzanan kaffa anhum wa illam yasma' adzanan aghar alaihim. Ya, Nabi SAW itu punya kebiasaan, jika beliau akan memerangi suatu kaum, beliau menunda dulu sampai waktu sholat subuh. Kalau beliau mendengar azan, oh ini berarti negeri ini negeri Islam. Buktinya azan bebas dikumandangkan. Beliau tidak jadi menyerang. Cukup dengan dakwah saja. Ya, beliau kalau tidak mendengar azan baru beliau membawa pasukan. Ya, kalau tidak, ya tidak. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Imam Bukhari meriwayatkan dengan nomor 610, Imam Muslim nomor 1365. Demikian apa yang bisa saya bacakan. Barangkali ada diskusi, kalau bisa saya jawab. Kalau saya tidak bisa, saya belajar lagi atau tanyakan kepada yang lain. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ditawarkan dulu, barangkali ada tanya jawab. Silakan.